Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video saya kali ini. Di video ini, saya ingin membagikan informasi mengenai tips atau tata cara memilih tempat tinggal bagi mahasiswa Universitas Airlangga. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum masuk ke video, saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu atau ingin memulai video ini dengan menggarisbawahi bahwa video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa di Universitas Airlangga. Saya pernah memiliki pengalaman pernah tinggal di 3 daerah di mana mewakili 3 kampus Universitas Airlangga di Surabaya. Yang pertama di kampus B, kemudian di kampus C, dan terakhir di kampus A. Untuk di kampus B saya pernah tinggal di daerah Hibeng, kemudian di daerah dekat kampus C saya pernah tinggal di daerah Mulyorejo Tengah, dan di daerah dekat kampus A saya pernah tinggal di daerah Gedung Tarukan Baru, seperti itu. Baik, tips yang pertama bagi teman-teman yang ingin mencari tempat tinggal di lingkungan Universitas Airlangga. Jadi pertama yang teman-teman harus persiapkan adalah teman-teman harus tahu terlebih dahulu berapa budget atau anggaran biaya tempat tinggal yang teman-teman siapkan untuk memilih tempat tinggal, seperti itu. Karena apa? Ini akan mempermudah teman-teman ketika nanti memilih tempat tinggal yang teman-teman butuhkan atau teman-teman cari. Seperti contoh ketika teman-teman sudah menentukan atau sudah memiliki gambaran informasi mengenai ada beberapa tempat tinggal di daerah Hubung, seperti contoh. Dengan teman-teman sudah memiliki kalkulasi berapa anggaran biaya budget yang teman-teman butuhkan atau yang teman-teman sisihkan untuk biaya tempat tinggal, akan mempermudah teman-teman untuk mengkomparasi atau membandingkan antara kos yang satu dengan kos yang lainnya untuk dibandingkan mengenai harga dan fasilitasnya nanti, seperti itu. Maka dari itu teman-teman harus catat terlebih dahulu bahwa teman-teman sudah tahu berapa anggaran yang teman-teman sisihkan untuk biaya tempat tinggal, seperti itu. Selanjutnya, tips yang kedua, setelah teman-teman sudah tahu berapa budget atau anggaran biaya yang teman-teman sisihkan untuk biaya tempat tinggal, teman-teman perhitungkan sekarang mengenai fasilitas yang diberikan oleh kos atau tempat tinggal ini. Contoh, teman-teman pastikan terlebih dahulu fasilitas apa saja yang diberikan. Contoh, yang pertama bisa mulai dari kasur, kemudian apakah ada lemarinya, kemudian apakah ada meja belajar, kemudian apakah kos tersebut memiliki fasilitas kamar mandi dalam atau kamar mandi luar, dan yang paling penting biasanya juga mengenai fasilitas wifi atau internet. Karena biasanya buat teman-teman yang suka mengerjakan tugas di kos mungkin daripada di kampus, mungkin ini salah satu fasilitas yang cukup penting, fasilitas internet atau wifi, seperti itu. Dan juga fasilitas-fasilitas lain yang bisa teman-teman tanyakan nanti ke pemilik tempat tinggal, seperti itu. Selanjutnya, tips yang ketiga bagi teman-teman yang ingin mencari tempat tinggal di Universitas Airlangga, di lingkungan kampus Universitas Airlangga, teman-teman harus tahu bahwa kampus Universitas Airlangga di Surabaya ini terbagi menjadi 3 kampus, yakni kampus A, kampus B, dan kampus C. Oleh sebab itu, pertimbangan yang ketiga atau tips yang ketiga ini adalah teman-teman harus tahu jalan atau akses menuju kampus ini dekat atau jauh dengan kos atau tempat tinggal yang teman-teman cari, seperti itu. Contoh, bagi teman-teman yang tinggal di bagi teman-teman yang kuliahnya di kampus B Universitas Airlangga. Jadi teman-teman harus mempersiapkan atau mempertimbangkan bahwa teman-teman harus mencari tempat tinggal yang dekat atau aksesnya lebih mudah ke kampus B. Contoh dengan cara teman-teman bisa tinggal di daerah
Gubeng atau di daerah Srikana, seperti itu. Jangan sampai teman-teman ketika memilih tempat tinggal atau tempat kos, teman-teman tidak memperhitungkan mengenai akses menuju kampus. Jangan-jangan nanti teman-teman kuliahnya di kampus C, teman-teman kuliahnya di kampus B, teman-teman malah cari tempat tinggalnya di daerah Tambak Sari, seperti itu mungkin. Hal itu akan menyulitkan teman-teman, mulai dari jarak yang jauh, kemudian apalagi faktor macetnya jalan akan menjadi penghambat ketika teman-teman akan melakukan aktivitas perkuliahan, seperti itu. Itu tips yang ketiga. Selanjutnya teman-teman masuk ke tips yang keempat, yakni akses menuju ke tempat publik atau fasilitas umum. Jadi selain kemudahan akses menuju ke kampus, teman-teman juga harus memperhitungkan nih bagaimana kemudahan akses menuju fasilitas tempat publik atau tempat umum. Contoh seperti apa? Pertama, bagi teman-teman yang muslim, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk memilih kos yang dekat dengan masjid atau musola. Jadi mempermudahkan teman-teman untuk beribadah. Apalagi untuk teman-teman yang cowok mungkin mempermudahkan ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat, seperti itu. Kemudian ada juga tempat fasilitas publik yang lain seperti stasiun kereta api contohnya. Bagi teman-teman yang berangkat ke Surabaya atau berasal dari luar daerah Surabaya yang tidak membawa kendaraan pribadi ke Surabaya, fasilitas publik seperti stasiun kereta api ini penting untuk dipertimbangkan dengan tempat tinggal kita, aksesnya mudah karena dengan jarak yang dekat dengan fasilitas publik seperti stasiun. Jadi ketika teman-teman berangkat dari daerahnya teman-teman asli itu ke Surabaya menuju ke kos itu dekat, jadi tidak perlu menyewa ojek dan sebagainya. Teman-teman cukup jalan dari stasiun ke tempat tinggal teman-teman dengan jalan kaki. Seperti contoh, teman-teman bisa dari stasiun Gubeng jalan kaki ke daerah Srikana atau daerah Gubeng sendiri dengan jalan kaki. Tentu ini menghemat ongkos teman-teman untuk tinggal di Surabaya selama menjadi mahasiswa. Kemudian pertimbangan atau tips yang kelima bagi teman-teman. Tips yang kelima adalah mengenai faktor keamanan. Teman-teman harus juga bisa mempertimbangkan nih faktor yang terakhir ini, faktor keamanan. Karena apa? Faktor keamanan ini menjadi salah satu pertimbangan karena untuk kenyamanan kita selama menjadi mahasiswa atau dalam artian ketika kita meninggalkan tempat tinggal kita untuk pergi kuliah. Karena apa? Karena barang-barang penting kita tentu akan ditinggal di dalam kos. Tentu keamanan ini sangat penting. Biasanya ada barang-barang berharga seperti laptop mungkin, atau kemudian uang dan sebagainya yang kita simpan. Ini menjadi pertimbangan penting, jangan sampai teman-teman lupakan seperti itu. Apalagi teman-teman yang memiliki kendaraan bermotor, ini juga penting bagaimana keamanan di lingkungan tersebut. Teman-teman bisa pertimbangkan dari mana? Contoh, apakah kos-kosan teman-teman sudah memiliki fasilitas CCTV? Kemudian, apakah memiliki tempat parkir yang luas atau cukup dan memiliki gerbang yang dikunci? Kemudian, apakah memiliki penjaga atau satpam dan sebagainya? Atau bisa juga teman-teman bisa pertimbangkan tempat tinggal teman-teman ini aman atau tidak dari apakah gang atau di komplek kos teman-teman ini memiliki gardu atau pagar yang untuk sebelum masuk ke kompleks atau gang tempat teman-teman kos tinggal. Hal ini kenapa? Hal ini cukup membantu minimalisir kemungkinan orang luar atau orang-orang yang tidak diinginkan untuk melakukan hal-hal kriminal dan sebagainya, seperti itu. Seperti contoh ketika pengalaman saya ketika tinggal di daerah Gubeng, dulu saya sangat merasa senang dan merasa nyaman karena apa? Saat itu selain karena memang di sana ada pagar di gang sebelum masuk komplek gang
Selain itu juga ada ronda malam di gang atau komplek tempat tinggal kos saya di daerah Gubeng. Jadi sangat-sangat aman bagi saya sebagai mahasiswa untuk memiliki tempat kos di sana dan merasa nyaman seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai lingkungan. Meskipun ini saya taruh terakhir karena ini menjadi nilai plus, teman-teman juga pertimbangkan bagaimana lingkungan di tempat kos atau tempat tinggal teman-teman. Apakah di sana yang tinggal di kos tersebut adalah campuran, maksudnya campuran ini adalah pekerja dan mahasiswa atau full mahasiswa. Karena apa? Di sana juga mempengaruhi gimana lingkungan di dalam kos tersebut. Biasanya kalau teman-teman yang mayoritas tinggal di sana adalah sesama mahasiswa, biasanya diuntungkan teman-teman bisa mudah adaptasi atau bersosialisasi. Contoh hal yang bisa saya berikan adalah dulu saya sering bisa saling minta tolong dan sebagainya ketika ada butuh satu lain hal dan sebagainya. Tetapi kalau dulu pernah saya tinggal dengan di kos yang memang campuran, yang memang kadang-kadang yang kurang mungkin dari sisi sosialnya, jadi kurang ada komunikasi karena memang mayoritas bekerja seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit informasi atau tips yang bisa saya bagikan bagi teman-teman yang akan mencari tempat tinggal di lingkungan Universitas Airlangga. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan kos atau tempat tinggal yang seperti diinginkan, seperti itu. Baiklah, saya mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.